Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan bekerja seturut dengan kehendak-Nya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau bekerja seturut kehendak-Mu Tuhan, tepat pada waktunya, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Kami percaya, teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami percayakan rancangan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Melanjutkan kisah Yusuf, Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai dengan yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun
bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berkas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi yang dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia keluar dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi setelah ku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulitnya pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidak kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampak juga 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun
kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelimpahan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak Ibu, Yusuf masih dipenjara selama 2 tahun sejak peristiwa juru minum dan juru roti. Tentu di sepanjang waktu itu Yusuf terus melatih dirinya makin dekat kepada Tuhan, mengenali dan merespon Allah. Pada suatu hari Firaun bermimpi hingga 2 kali. Tetapi tidak seorang pun mampu mengartikan mimpinya itu. Hal ini menyiksa hatinya sehingga gundah gulana. Seketika juru minum Firaun mengingat Yusuf. Dia menceritakan kepada Firaun. Dia mengingat kalau Yusuf pernah menafsirkan mimpinya dan mimpinya itu terjadi benar. Firaun akhirnya yakin dan menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf menghadap Firaun dan berkata, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Saudara, kita melihat 2 hal. Kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, Yusuf yang makin peka akan suara Tuhan, pimpinan Tuhan, dapat menangkap makna dari mimpi yang dimimpikan oleh Firaun. Yusuf melihat rencana Allah, sebuah rancangan untuk menyatakan kedaulatan Tuhan atas dunia. Yusuf merespon rencana Allah itu, dan bahkan dia mencetuskan suatu gagasan yang sangat brilian, sesuatu yang tidak dipikirkan oleh siapapun ketika itu. Lewat inilah Yusuf memberitakan kemahakuasaan Allah, Allah Israel, kepada Firaun dan bangsa Mesir. Bapak Ibu, Yusuf adalah teladan bagaimana cara merespon rencana Allah. Dalam kesukaran bertahun-tahun, Yusuf tetap setia dan yakin percaya akan anugerah Allah. Dia menunjukkan konsistensinya dalam tahan uji. Dia tidak mundur walaupun banyak hal merintang datang menghadangnya. Iman percayanya menjadi keyakinan bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang besar atas dirinya. Inilah yang Tuhan harapkan dari orang percaya, merespon dengan benar rencana Allah dan bahkan menjadi kesaksian bagi dunia ini, sehingga dunia bisa mengenal Tuhan melalui cara kita merespon rencana dan panggilannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali Engkau berfirman.
agar kami tahu cara merespon dari rencanamu atas pribadi lepas pribadi, kehidupan kami berkeluarga, maupun kehidupan kami bergereja, bahkan bermasyarakat. Seperti Yusuf peka akan arahan Tuhan, karena memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Kami mau meningkatkan kepekaan kami dengan kami makin membangun persekutuan kami dengan Tuhan. Makin erat, sehingga kami makin peka mendengar kebenaran firman-Mu, mendengar arahan-Mu, dan mengerti rancangan-Mu atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak salah langkah, bahkan kami tahu menjalani kehidupan kami, baik pribadi, berkeluarga, maupun bahkan jadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Karena untuk itulah kami dipanggil, diselamatkan untuk menyelamatkan, diberkati untuk menjadi berkat. Teguhkan kebenaran firman-Mu Tuhan, pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu. Secara khusus menghadapi penghujung tahun, memasuki tahun yang baru, ada banyak prediksi-prediksi di tahun yang akan datang yang menakutkan, tetapi kami percaya oleh hikmat yang daripada Tuhan dan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, umat-Mu berkemenangan. Umat-Mu menjalani tahun-tahun ke depan dengan penuh rahmat yang daripada Tuhan. Umat-Mu disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hikmat-Mu menolong umat-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.